Teman, tahukah Anda bagaimana Pandawa tenggelam di tengkorak Kumbakarna? Lagi pula, untuk apa Pandawa pergi ke Lanka? Baiklah, simak videonya sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Kisah ini berasal dari tahap terakhir era Dwaparayuga, ketika perang Mahabharata akan terjadi, yaitu pada saat Pandawa dan Kurawa sedang mengumpulkan pasukan mereka masing-masing. Baik Pandawa maupun Kurawa sama-sama memerlukan pasukan sebelum berperang. Itulah sebabnya kedua belah pihak mengirim undangan perang kepada kerabat mereka ataupun kerajaan-kerajaan yang mau membantu dalam peperangan. Para Pandawa kemudian mendatangi ibunya yaitu Dewi Kunti dengan khawatir dan berkata, "Ibu, bagaimana kita akan memenangkan perang ini? Kami memiliki pasukan yang sangat sedikit. Duryudana memiliki 11 tentara Aksogini, sedangkan kita memiliki 7 tentara Aksogini. Tolong bimbinglah kami, Ibu." Kunti sudah mengetahui bahwa undangan untuk berperang telah dikirim ke banyak raja dari timur laut maupun dari barat. Dalam situasi seperti itu, Dewi Kunti kemudian memberitahu Pandawa agar mereka pergi ke arah selatan, di mana di sana terdapat Lanka. Kelima Pandawa pun kemudian pergi ke Lanka untuk memberikan undangan berperang. Dalam perjalanan, mereka mencapai Rameswar, di mana mereka mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Lanka dengan melewati Ramsetu. Namun Ramsetu nampaknya sudah rusak. Itulah sebabnya orang-orang di daerah itu biasa memperbaiki jembatan untuk pergi ke Lanka dan juga biasa berdagang dari Aryawata ke Lanka. Melalui jembatan yang sama, Pandawa mencapai Lanka. Sesampainya di gerbang istana, Pandawa mengatakan bahwa ia ingin menemui Mandodari. Ketika penjaga gerbang mengetahui bahwa itu adalah Raja Yudhistira, ia segera memberitahu Mandodari mengenai kedatangan Pandawa. Kemudian Mandodari menyuruh penjaga untuk membiarkan Pandawa masuk ke istana. Begitu sampai di istana, para Pandawa membungkuk kepada Mandodari dan berkata, "Wahai Ratu, ketidakbenaran telah menyebar di Aryawata. Oleh sebab itu, kami terpaksa memilih jalan perang dengan saudara sendiri untuk mengembalikan lagi kebenaran. Kami datang ke sana atas perintah ibu kami Dewi Kunti. Kami ingin Anda ikut membantu dan bekerja sama dengan tentara Anda dan bergabung dengan kami dalam perang Mahabharata." Kemudian Mandodari mengatakan bahwa Raja Lanka sendiri sudah tidak ada, dan putranya yaitu Meghanad yang telah menaklukkan surga, dan Dewa Indra juga telah mencapai kematiannya. Bahkan kakak iparnya sendiri yaitu Wibisana telah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan karena itu, dia sendiri tidak bisa bertarung. Oleh sebab itu, Mandodari tidak dapat membantu Pandawa. Tetapi Mandodari mengatakan bahwa dia pasti akan mengirim beberapa tentara dari Lanka untuk Pandawa. Yudhistira senang dengan dukungan tentara Lanka, tetapi kecewa bahwa Raja Agung Wibisana tidak bisa mendukungnya. Sampai akhirnya, hari mulai malam. Semua Pandawa tinggal di Lanka dan beristirahat di sana. Di pagi hari, Mandodari menyuruh Pandawa untuk mandi dan mengatakan bahwa setelah mereka mandi, makanan akan sudah diatur di atas meja. Semua Pandawa pun keluar dari Lanka untuk mandi, dan mereka mulai mencari danau untuk mandi. Mereka pun kemudian melihat tempat seperti danau. Namun itu bukanlah danau, melainkan tengkorak Kumbakarna. Ketika ada perang antara Sri Rama dan Kumbakarna,
Kepala Kumbakarna terpenggal oleh Sri Rama dan kemudian jatuh ke tanah. Kepalanya begitu besar sehingga tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mengangkatnya. Tengkoraknya pun hilang karena era telah berlalu dan dipenuhi dengan banyak air. Pandawa pun mengira bahwa itu adalah danau. Kemudian Yudhistira memberitahu Pandawa lainnya bahwa ia akan mandi di danau tersebut. Tidak semua Pandawa mengerti bahwa itu bukanlah danau, melainkan tengkorak Kumbakarna. Di era Treta Yuga, pada saat itu, Kumbakarna sangatlah besar, sehingga Pandawa tidak bisa mengerti apakah itu tengkorak ataukah danau. Bahkan kelima Pandawa tidak bisa memperkirakan kedalaman tengkorak itu. Yudhistira pun tanpa berpikir apa-apa, langsung turun ke danau itu bersama saudara-saudaranya. Dan segera setelah mereka mendarat di tengkorak itu, mereka semua mulai tenggelam. Kemudian ada seorang pengembala sapi yang melihat mereka tenggelam. Kemudian dia berlari ke Manodari dan mengatakan semua tamu yang datang telah tenggelam dalam tengkorak Kumbakarna. Mendengar ini, Manodari menjadi khawatir dan pergi untuk menyelamatkan kelima Pandawa. Sesampainya di sana, Manodari memutar tengkorak dengan tangannya dan memutar airnya ke bawah, sehingga kelima Pandawa mulai mengalir melalui aliran air. Dan kemudian Manodari meraih tangan kelima Pandawa dan menariknya keluar dari air. Ketika semua Pandawa sadar kembali, semua Pandawa pun terkejut. Mereka kemudian bertanya kepada Manodari, bagaimana dia bisa membalikkan danau itu? Manodari mengatakan bahwa itu bukanlah danau, melainkan tengkorak dari saudara ipar saya, yaitu Kumbakarna. Manodari menertawakan mereka dan mengolok-olok mereka bahwa apakah hanya ini kekuatan anak-anak zaman sekarang. Perang apa yang akan kalian lakukan? Anda bahkan tidak sama dengan jari suami saya dan 5 jari saudara ipar saya, yaitu Kumbakarna. Kelima Pandawa pun terkejut mendengarkan hal itu. Bima yang seluruh dunia gemetar mendengarkannya, dan bahkan Arjuna yang perkasa pun tenggelam dalam tengkorak Kumbakarna. Mengetahui kenyataan ini, seolah-olah kelima Pandawa telah sadar. Manodari juga menceritakan kisah seluruh keluarganya dan bagaimana seluruh dunia gemetar atas nama suaminya, yaitu Lankeswar. Jika dia masih hidup hari ini dan mengikuti jalan Dharma, dia akan menjadi pejuang yang benar-benar hebat. Tetapi dia telah mendukung ketidakbenaran. Oleh sebab itu, dia terbunuh di tangan Sri Rama. Itulah sebabnya dia mencapai kematiannya. Manodari mengatakan bahwa jika Pandawa mendukung kebenaran, maka mereka pasti menang. Walaupun pasukan Anda kecil atau besar, itu tidak akan menjadi masalah. Dan dengan cara ini, kelima Pandawa mendapatkan pelajaran khusus dari Manodari. Namun ketika Manodari menceritakan gambaran keluarganya, muncul kebanggaan dalam diri Bima. Bima menceritakan banyak hal tentang pasukannya. Manodari kemudian membawa Bima lebih dekat ke sebuah danau dan mengatakan padanya bahwa jika dia menyeberangi danau ini tanpa tenggelam, maka Manodari akan meyakinkan seluruh pasukan dan Wibisana untuk berperang membantu Pandawa. Setelah itu, begitu Bima menginjakkan kaki di danau itu, Bima pun kemudian mulai tenggelam. Dalam situasi seperti itu, Manodari mengatakan bahwa bahkan Sri Rama sendiri telah mendarat di medan perang untuk mempercayai Kumbakarna dengan tubuh yang besar dan begitu kuat. Ketika Bima mendengar tentang kekuatan Kumbakarna ini, serta tubuh raksasanya, Bima juga menjadi sangat terkejut.
Baiklah teman, bagaimana pendapat Anda? Silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.